Memiliki 1 miliar pertama di akun kalian atau di rekening kalian itu merupakan impian dari mayoritas orang yang ada di Indonesia. Dan gue yakin mungkin sebagian daripada kalian juga seperti itu. Bahkan menurut data, sekarang itu baru sekitar 300 ribuan orang di Indonesia yang nominalnya itu sudah di atas dari 1,5 miliar sampai 2 miliaran. Itu berdasarkan data sekarang. Nah, di video ini ya, gue ingin memberitahu kalian bagaimana caranya kalian bisa mendapatkan 1 miliar pertama kalian, atau bagaimana caranya kalian bisa mendapatkan potensi 1 miliar pertama kalian dengan berinvestasi di reksadana. Buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai full. Investasi di reksadana. Nah, dalam berinvestasi di reksadana, lebih baik kalian itu mengetahui dulu, kira-kira reksadana itu apa sih? Dan juga bagaimana caranya reksadana itu bisa mendapatkan keuntungan. Yang pertama, reksadana. Reksadana itu apa sih? Reksadana itu adalah paket investasi yang dimana paket investasi ini dikelola oleh manajer investasi. Nah, manajer investasi ini selaku orang yang ahli dalam keuangan. Jadi basically, ketika kalian berinvestasi di reksadana, kalian itu mempercayakan uang kalian ke orang yang ahli keuangan, yang mana manajer investasi, yang mana manajer investasi tersebut akan mengalokasikan ke beberapa aset investasi. Oke, sampai situ dulu ya. Udah ada gambaran reksadana itu seperti apa? Jadi gampangnya adalah paket investasi. Nah, paket investasi ini di dalamnya itu ada berbagai macam aset, tergantung dari jenis reksadananya. Ya, reksadana misalkan pasar uang itu isinya bisa berupa deposito, bisa berupa obligasi jangka pendek, dan beberapa instrumen reksadana pasar uang lainnya. Terus juga ada namanya reksadana obligasi. Reksadana obligasi itu isinya mayoritas adalah obligasi, ya. Terus juga ada beberapa instrumen investasi yang lain juga. Reksadana saham juga ada nih. Reksadana saham isinya itu adalah mayoritas saham. Tapi juga ada beberapa persentase dari aset lain. Entah itu bisa berupa obligasi atau misalkan berupa instrumen pasar uang, itu bisa. Jadi intinya, ketika kalian membeli satu reksadana, secara kalian tidak langsung, kalian membeli beberapa aset yang ada di dalam reksadana tersebut. Oke, itu adalah gambaran sederhana dari reksadana itu apa. Oke. Nah, reksadana itu dapat keuntungan dari mana sih? Nah, reksadana itu mendapatkan keuntungan dari aset-aset yang ada di dalamnya itu mengalami kenaikan, atau hasil dari aset yang ada di dalam. Gampangnya begitu ya. Kalau hasilnya dia positif atau hasilnya dia profit, maka harusnya reksadananya itu dia positif atau reksadananya itu dia plus ya. Tetapi kalau aset di dalamnya itu dia kurang bagus performance-nya, maka akan mempengaruhi daripada return dari reksadana tersebut. Itu dari satu aspek. Kedua, bisa jadi dari manajer investasi. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi misalkan dari return aset-aset yang ada di dalam reksadana tersebut, ya. Nah, itu hasilnya tersebut itu dikurangin dengan fee ya yang kita bayarkan ke si manajer investasi tersebut. Ya, namanya kita juga mempercayakan dana kita ke pihak manajer investasi. Nah, manajer investasi yang ngelola nih, ya, duit kita nih. Otomatis kan kita harus bayar dia. Nah, nanti ya, itu dikurangin lagi tuh dari keuntungan yang ada aset di dalam tersebut, itu dikurangin lagi tuh. Entah itu buat marketing fee, itu buat trading fee, entah itu buat sharing fee dengan aplikasi reksadana gitu ya. Dan berbagai macam biaya-biaya lain dalam pengelolaan reksadana. Contoh misalkan bayar analis ya. Karena kan bayar analis tuh penting banget gitu. Untuk dia yang bagian milihin apa aset nih, oh nih kayaknya yang potensi bagus nih, nah itu bayar. Intinya
dari ini semua, yang kalian lihat di layar aplikasi reksadana itu adalah yang sudah bersih. Jadi ketika ada yang tanya ke gua misalkan, apakah return yang ada di aplikasi reksadana itu udah bersih? Ya, udah bersih guys. Jadi udah disisihin dulu. Jadi itu ada dua aspek ya, penyebab reksadana itu bisa naik maupun bisa turun. Oke, sampai situ dulu. Nah, sebelum gue masuk lebih dalam, kalian udah cek belum disclaimer gue seperti apa? Oke, kalau yang belum, kalian bisa cek dulu ya. Oke, jadi sekarang masuk ke gimana sih caranya bisa mendapatkan 1 miliar pertama kalian? Atau lebih enaknya adalah potensi untuk mendapatkan 1 miliar pertama kalian. Jadi, gue menggunakan aplikasi reksadana, yaitu aplikasi Bibit. Nah, di aplikasi Bibit ini ada fitur simulasi juga. Yang mana di fitur simulasi kita bisa lihat nih, kalau misalkan kita menyisihkan 760.000 per bulan, ya 760.000 itu per bulan, selama ya 20 tahun, maka kalian punya potensi untuk mendapatkan maksimal 1 miliar. Ya dari ratusan juta sampai 1 miliar, kalian bisa lihat sendiri datanya. Nah, di sini pasti akan muncul beberapa pertanyaan nih kalian, ya. Satu, pasti akan muncul kayak gini, oh lama banget, kok sampai 20 tahun gitu ya. Nanti bagaimana nih, apakah bisa konsisten apa enggak, ya kan? Itu pasti kayak gitu. Karena orang rata-rata gue ngerti, mereka tuh pengen sesuatu yang cepat dan dapatnya juga gede. Nah jawabannya adalah tidak bisa seperti itu guys. Karena dalam investasi itu butuh waktu, ya. Apalagi kalian mau mendapatkan nominal gede, ya. Kalau misalkan kalian mau mendapatkan nominal gede, cuma dua caranya. Satu, kalian investasi dalam jumlah besar, ya, maka returnnya juga gede, gitu. Kayak misalkan lo bandingin deh, 10% dari 2 juta, itu kan 200.000 ya. Nah, bandingkan dengan 10% dari 2 miliar, itu berapa? Hasilnya adalah, ya udah, kalau misalkan 10% dari 2 miliar itu sekitar 200 juta. Kan beda kan? Nah, seperti itu. Jadi, tergantung dari yang kita masukin. Nah, kalau kita mau masukin dari nominal 760.000, ya, untuk masuk ke tahap 1 miliar, ya, itu harus 20 tahun. Itu pun juga potensi, guys, ya. Potensi artinya tidak bisa menjanjikan keuntungan. Ini berdasarkan data masa lalu, ya. Dalam berinvestasi, itu tidak boleh menjanjikan keuntungan 100%. Kita hanya bisa melihat potensi, ya. Sama misalkan ketika kalian mau naruh uang kalian di deposito. Apa yang pertama kali kalian mungkin tanyain? Kira-kira bunganya berapa ya? Berapa yang bisa dihasilkan ya? Kayak gitu. Padahal kan sebenarnya mereka berlaku pada data masa lalu. Bukan berarti data masa depan, guys. Jadi sama seperti investasi. Ini potensinya segini loh. Mungkin bisa lebih ataupun bisa kurang dari potensi yang gue sebutin tadi. Nah, itu dulu. Nah, itu soal reksadana dan juga potensinya. Oke? Nah, ingat bahwa itu tidak menjanjikan keuntungan pasti, tapi seenggaknya kalian punya potensi loh gitu untuk mendapatkan angka tersebut. Dan kalian bisa masuk ke golongan 300.000 tadi tuh, yang dia punya duit sekitar 1 miliar lebih sampai 2 miliaran gitu. Nah, itu kan suatu kebanggaan. Oke. Itu tuh ya. Jadi yang mesti kalian tanamkan juga di diri kalian. Oke. Itu dari segi potensinya dan gimana cara mencapai dana tersebut. Nah, sekarang strateginya apa? Oke, nah ini merupakan salah satu pertanyaan juga yang akan timbul ke kalian. Strateginya seperti apa? Pertama, misalkan kalian itu kan harus, ya istilahnya bukan harus sih, maksudnya untuk bisa mencapai ini kalian menyisihkan 760. Nah, 760 itu kan bukan nominal kecil buat sebagian orang di luar sana juga, gitu ya. Nah, cara mencapainya satu, kalian coba cari part-time job ya, dari pekerjaan kalian. Misalkan nih, kalian kerja Senin sampai Jumat. Sabtu minggunya kalian bisa pakai part-time job. Ya, part-time job itu mungkin entah misalkan di kafe-kafe, mungkin untuk jadi barista, atau mungkin menjadi apa, itu bisa. Ya. Atau misalkan kalian punya usaha sampingan, kayak misalkan jadi content creator YouTube misalkan. Atau misalkan kalian bantuin orang, terus kalian dapat duit. Atau mungkin kalian nyuci mobil orang. Pokoknya istilahnya ada tambahan income juga. Karena gue yakin sebagian besar di luar sana, investor juga masih susah untuk mengumpulkan dana segitu. Jangankan lu, gue aja juga begitu guys ya. Jadi memang butuh effort yang lebih untuk menyisihkan supaya hasilnya bisa
sebesar itu gitu, punya potensi sebesar itu. Oke, ya dari situ kalian udah ada gambaran tuh. Yang pertama adalah sisihkan ya. Kedua, kalian itu setiap misalkan ada uang sisa ya. Jadi uang sisa itu bisa kalian gunain juga. Biasanya ketika kita investasi akan lebih baik itu menyisihkan di awal ketika kita gajian. Nah, ketika nanti setelah udah mau perputaran gaji baru ya, kalau misalkan ada duit sisa, kalian juga bisa tuh buat investin juga gitu. Dan pastikan itu adalah uang dingin ya, uang yang kalian tuh tidak pakai untuk kebutuhan ya. Nah, nanti kan itu bisa terkumpul. Nah, nanti terkumpul kalian bisa rutin dan hasilnya punya potensi yang besar juga gitu. Oke, itu merupakan beberapa strategi yang bisa kalian lakukan untuk bisa berinvestasi rutin juga. Seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya apa lagi guys? Apakah aplikasi ini legal atau enggak? Ya, aplikasi bibit ini legal atau enggak? Karena mungkin pasti kalian akan bertanya ketika nominal gede, wah jangan-jangan nih bermasalah nih, oh jangan-jangan nih investasi bodong nih. Nah, jawabannya adalah aplikasi bibit ini sudah terdaftar dan diawasi juga oleh OJK guys ya. Kalian bisa cek nih di websitenya langsung. Jadi kalau kalian misalkan nggak percaya terhadap misalkan aplikasi reksadana ya, kalian coba cek sendiri nih di websitenya aja langsung ya. Nah, di websitenya langsung plus sama website OJK-nya. Di situ ada tulisan tuh bahwa misalkan bibit itu sudah terdaftar dan diawasi OJK. Nah, ini nanti gue juga tampilin di screen juga ya. Oke, jadi sekarang udah ngerti nih bahwa ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kalau misalkan investasi bodong itu, dia biasanya, nih gue kasih tahu ya, itu biasanya dia itu menjanjikan keuntungan gede dalam jangka waktu singkat. Sedangkan ini kalian itu butuh waktu 20 tahun, bayangin gitu ya. Itu waktu yang panjang. Nah, kalau investasi yang real, salah satu indikasinya adalah kalau misalkan mau mendapatkan return yang gede itu dalam jangka panjang. Seperti itu guys ya. Nah, lalu ada pertanyaan lagi nih selanjutnya. Gue yakin nih. Lantas kalau misalkan aplikasi reksadananya ternyata tutup, ya kan namanya perjalanan 20 tahun kan, kita nggak ada yang tahu. Nah, kalau misalkan aplikasi reksadananya tutup, ya kalian nggak usah khawatir. Karena kan kalian punya urusannya itu sama manajer investasi di reksadana tersebut. Kan duit kalian tidak ditaruh di aplikasi. Ya, itu ya. Duit kalian tidak taruh di aplikasi. Jadi, seandainya kalau aplikasi itu bermasalah, kalian itu tinggal kasih tahu aja ke manajer investasi di mana reksadana kalian itu disimpan ya. Di mana reksadana kalian itu ya kalian invest. Misalkan nih, reksadananya apa? Sukor Invest Money Market misalkan. Itu contoh nama reksadana ya. Nah, itu kalian coba kontak sama Sukor Asset Management. Karena Sukor Asset Management itu adalah manajer investasi dari Sukor. Nah, itu kan bisa ketahuan tuh. Kalau misalkan di aplikasi reksadana tuh ada tulisannya tuh. Manajer investasinya Sukor Asset Management. Ya udah kalian tinggal kontak, kasih tahu saya punya reksadana Sukor nih sebanyak ini gitu. Dengan unitnya segini. Nah, terus nanti kalian akan ada pertanyaan lagi. Lantas kalau misalkan saya lupa itu unitnya berapa, kalian punya KSEI ya. Di KSEI data kalian itu tercatat guys. Jadi seandainya aplikasi kalian ada bermasalah atau apapun, data di KSEI itu tetap ada. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, data dari KSEI kalian bisa kasih tahu aja ke pihak si manajer investasi tersebut. Nanti juga akan dibantu gitu. Nah, juga ada salah satu hal penting yaitu SSID. Nah, SSID itu adalah kayak semacam KTP-nya buat investor. Nah, itu tuh tetap kalian bisa keep. Nah, di aplikasi reksadana, di aplikasi bibit itu juga ada, guys. Nah, nanti di situ kalian bisa kasih tahu nih ya SSID kalian ke pihak manajer investasi kalau seandainya bermasalah seperti itu. Nah, sekarang gimana? Kalian masih worry atau enggak nih ketika berinvestasi reksadana? Gue udah cukup jelasin banyak hal juga nih. Nah, buat kalian semua yang setelah ini ya masih ingin menggali lebih dalam lagi reksadana sebelum ya mulai berinvestasi, ya kalian bisa cek aja tuh seminar investasi reksadana gue di salah satu video juga. Bahkan gue bikin 3 video loh. Nah, nanti kalian coba tonton aja. Nah, kalau setelah itu kalian termotivasi untuk mulai berinvestasi, ya silahkan untuk mulai berinvestasi aja ya. Nah, di sini mungkin sebelum gue tutup ya, gue akan memberikan kesimpulan juga. Kesimpulannya adalah sebenarnya bisa nggak sih untuk mencapai potensi angka 1M gitu ya? Itu bisa guys ya.
walaupun tidak menjanjikan keuntungan pasti 1M, ya, which is itu bisa lebih ataupun bisa kurang, itu tetap masih punya potensi guys, ya. Dan potensi itu ya tetap dibarengi dengan resiko juga. Resikonya misalkan salah satu penurunan, nah itu kan juga bisa gitu. Tetapi ada potensi. Nah, kalau kalian serius, kalian bisa pelajari lebih dalam lagi soal reksadana. Jadi kalian mengerti, oh konsepnya seperti ini, oh ternyata dia dapat keuntungan seperti ini. Oh ya udah deh, gue percaya deh, kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian setelah udah yakin dalam berinvestasi reksadana, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah ini, ya. Nanti kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000 ketika kalian mulai invest reksadana di aplikasi Bibit. Kalau misalkan minimum invest kalian 200.000 di robo-advisor, oke? Nah, buat kalian semua, gue juga lupa ngejelasin nih bahwa sebenarnya di aplikasi Bibit itu dalam berinvestasi ada beberapa cara, ya. Pertama dengan invest sendiri, ya. Kalian pilih aset sendiri. Kedua, itu cara gampangnya adalah menggunakan robo-advisor. Nah, robo-advisor itu adalah teknologi di mana kalian akan diberikan saran nih, kira-kira reksadana yang bagus itu di mana sih? Dan juga proporsinya seperti apa. Nah, jadi fokus kalian adalah investasi secara rutin aja. Kalian tinggal klik investasi sekarang. Jadi itu udah dibantu semua. Nanti selama perjalanan kalian bisa belajar terus soal reksadana. Jadi kalian mengerti kenapa misalkan robo-advisor merekomendasikan seperti itu, kenapa begini, kenapa begitu, gitu. Nantinya kalian bisa pilih reksadana itu sendiri, gitu. Jadi sebenarnya ada berbagai macam metode sih. Cuman yang lebih gampang itu adalah dengan fitur robo-advisor tersebut. Semua balik lagi ke kalian guys ya. Ingat, investasi itu pasti mengandung resiko. Di balik resiko itu ada potensi keuntungan yang besar juga. Oke semuanya, bila mana kalian suka dengan konten ini, kalian bisa share aja ke sobat investor yang lain, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.